1, 2, 3. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Salam puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Hey, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Menarilah haleluya, menarilah haleluya. Haleluya. Menarilah haleluya, menarilah haleluya. Haleluya. Melompatlah haleluya, melompatlah haleluya. Haleluya. Melompatlah haleluya, melompatlah haleluya. 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 Sama-sama katakan. Ada semangat sukacita, men? Yang sukacita boleh duduk. Yang tidak sukacita berdiri saja. Yang bersukacita boleh nonton. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Para kaum pria yang mencintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Para murid-murid Yesus. Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Benar Tuhan, pakailah kami sesuai rencanamu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat Jumat Agung. Kita bersuka pada sore hari ini kita bisa bersama nikmat Firdaus Tuhan. Amin. Di Juma
tarigan mergan. Saudara dalam Tuhan, ada satu Aset penelitian haleluya. di Amerika ya, di Amerika dari 200 wanita yang gadis bersama dengan 200 ibu-ibu yang sudah punya pasangan, hasilnya memang mantap. Dari 200 gadis-gadis yang ditanya kriteria cowok yang Anda inginkan, pertama jujur, dua tajir, yang ketiga tampan, yang banyak di situ. Dari semua kriteria itu, pria integritas yang tertinggi adalah setia. Memang nomor 2, nomor 2 tajir juga di situ. Nomor 2. Jadi orang tuh cewek-cewek itu yang masih belum punya pasangan. Yang kedua, ada sesuatu yang hampir sama hasilnya dengan kelompok ibu-ibu yang sudah punya pasangan. Apakah kriteria pasangan yang sudah Anda bersama-sama, apakah kriteria yang kau harapkan? 1, tajir, yang kedua sayang, ketiga yang pertama tertinggi tetap kata setia pada pasangan. Oleh karena itu pada hari ini, di hari Jumat Agung ini, kita belajar dengan apa rahasia untuk kita setia kepada Tuhan. Kita belajar dari biografi Yudas Iskariot yang tidak setia kepada panggilan. Kita baca firman Tuhan terlebih dahulu dalam Matius pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kira-kira kita masih setia mendengar firman Tuhan? Amin. Karena aromanya sudah menyengat. Aromanya kapal lah ini ya, setia ya. Matius pasal 10 ayat 1 sampai yang keempat. Firman Tuhan berkata, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala macam penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama kedua rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Yang keempat, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Pria yang dikasihi Tuhan, supaya kita tetap setia dalam panggilan kita pada Tuhan, yang pertama yang perlu kita jauhi ya, seperti pengalaman pahit dari nama Yudas Iskariot adalah menjaga motivasi mengikut Tuhan. Katakan, menjaga motivasi. Menjaga motivasi. Menjaga motivasi hidup kita mengikut Tuhan. Selama 3,5 tahun murid-murid Tuhan di trainer. Mereka tidur sama-sama, makan sama-sama, mungkin hanya satu berbeda, nggak mandi sama-sama. Artinya rasul itu dia melihat, mendengar, makan, tidur sama-sama. Namanya rasul. Itu makanya karya rasul masih sekarang masih ada. Tapi rasul, misalkan rasul Samusir, ada lagi rasul sekarang. Karyanya masih ada. Tetapi kalau namanya pendeta masih ada. Tetapi rasul itu tidak ada. Kenapa? Dia harus mendengar, tidur sama-sama, dan hidup bersama dengan Tuhan. Itu namanya rasul. Dan di antara 12 murid Tuhan Yesus ini ada 2 namanya Yudas. Satu Yudas Iskariot yang kita pelajari ini, satu lagi Yudas anak Yakobus. Yudas anak Yakobus ini tidak sepengkhianat namanya daripada Yudas Iskariot. Selama 3,5 tahun Yesus mengatakan, aku hidup di sini bukan untuk memperkaya kalian. Misiku datang menderita dan menebus dosa-dosaku. Pertama dikatakan si Yudas Iskariot, gak apa-apa, yang penting nanti selama 3,5 tahun ini aku akan menggerakkan masa Yesus, membuat kerajaan Yesus Kristus untuk melawan Kekaisaran Romawi. Karena waktu itu Palestina dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Butuh massa, butuh politik. Kalau bisa partai Palestina bersatu gitu ya. Ini kan partai bersatu ya Pak Paulus ya. Ini partai Palestina bersatu kalau bisa. Tetapi bukan itu misi Tuhan Yesus. Dia harus mati menderita. Dan berulang-ulang kali kita bahas dalam Matius, Markus, dan Yohanes, Yesus menegaskan tugasku bukan untuk pamer kekuatan seperti Power Rangers, bukan seperti Superman. Tapi ada kalanya memang dia memberi makan 5.000 ikan. Tapi tujuannya bukan untuk adu kekuatan.
tetapi dia ingin menunjukkan dia Tuhan yang harus menderita menebus dosa-dosa manusia. Dan dari dua murid Yesus ada dokter Lukas, ada nelayan profesional dari Petrus, ada juga petani, ada juga dia bea cukai itu Rasul Matius, dan di antaranya itu anak buahnya Matius ada namanya Yudas Iskariot. Itu makanya di organisasi murid Yesus ini dipercayakan Yudas dan Matius sebagai bendahara. Mungkin bendahara satu mungkin Yudas Iskariot, yang kedua Matius bea cukai. Uang keluar, uang masuk, semua ditulis mereka berdua. Tetapi motivasi dari Yudas Iskariot ini akhirnya dia terlalu ambisius untuk mendirikan negara Palestina merdeka, sehingga dia tetap ingin mencari cara untuk membuat Yesus menjadi raja Palestina. Tuhan tahu setiap namanya murid-muridnya punya potensi untuk jatuh dalam dosa. Dia tidak menghalangi Yudas Iskariot ini pas nanti mengkhianati saya. Tetapi itulah Tuhan memberikan kepada kita pilihan untuk memberontak, pilihan untuk taat setia. Itu makanya manusia disebut makhluk yang sosial, punya perasaan, pikiran dan kehendak, dan kita menentukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, dalam Yudas pasal 6 ayat 70 sampai 71, Yudas ini berapa kali ditegur Tuhan. Yudas Iskariot, ingat panggilanmu. Nanti ada baca di rumah ya, karena hanya saya bawa kitab sama Pak Markus ya. Ditegur berkali-kali. Ya, ditegur berkali-kali. Yudas, ingat panggilanmu bukan untuk mendirikan hal duniawi, kita melayani Tuhan. Tetapi Yudas Iskariot ate-ateina, sekerapku dewe istilahnya. Akhirnya dikatakan Yudas ini mempunyai misi gelap, yaitu menjual Yesus. Ketika dosa sudah ambang pintu, dikatakan dalam Kejadian pasal 4 itu, bahwa ketika dosa sudah ambang pintu, kalau kita tidak menguasainya, maka dia akan melahirkan sesuatu yang baru. Dan kita dikatakan harus menguasai keinginan daging kita. Kalau tidak, terjadilah aksi-aksi yang melawan firman Tuhan. Sama seperti Kain membunuh adiknya sendiri, karena dia tidak menguasai nafsunya, iri hati kepada adiknya. Jadi Mesias dalam pemahaman orang Yahudi itu, dia harus kuat. Itu makanya ketika Yesus disalibkan, orang-orang banyak, Yesus, jadikan engkau Mesias, lepas dari kayu salib itu, ayo berubah. Kalau kamu berubah, kamu bertobat semua. Itu namanya pemahaman Mesias yang sebenarnya. Tetapi Mesias yang dikatakan Yesus bukan seperti itu, bukan Superman. Dia harus seperti yang diceritakan dalam Perjanjian Lama. Dia harus menderita, menebus dosa-dosa kita. Pria yang dikasihi Tuhan, motivasi kita melayani Tuhan itu setiap kali diuji dengan waktu, diuji dengan masalah-masalah, diuji dengan firman Tuhan. Mungkin kita sudah bertemu di pajak, mungkin dia dulu itu kemudanya berapi-api, ketua pemuda, ketua wanita, bukan ya, ketua wanita mungkin ya, ketua sebelah minggu, ketua mamre, ya ketua. Sekarang di mana dia? LP. Dan kita tanya, kita kopi, dulu merenda, dulu aku ketua mamre, dulu aku ketua ini, dulu. Sekarang di mana? Di LP dia. Kasus penjualan narkoba. Oleh karena itu, motivasi hati kita harus dimurnikan dengan firman Tuhan. Kita melihat tujuan saya dan saudara melayani Tuhan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau Tuhan nanti mendapat kita menjadi seperti Pak Tulus juga anggota DPR gitu ya, ingat tujuan Pak Tulus nanti anggota DPR tahun 2024-2029, Pak Tulus, ingat kami Pak Tulus. Amin. Sering-sering bawa nanti kami jalan-jalan gitu ya. Amin. Maka jangan jalan-jalan aja. Maka. Yang kedua, kompria, supaya kita setia mengikut Tuhan, kita baca dalam Yohanes pasal 13 ayat 2. Yohanes pasal 13 ayat 2. Yohanes pasal 13 ayat 2. Yesus tahu bahwa Bapak Yohanes
kita beralih aja ke Lukas pasal 22 aja, ayat 3. Lukas 22 ayat 3. Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua belas murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Yang kedua, supaya kita tetap setia mengiring Tuhan, jauhilah bisikan-bisikan setan. Dalam Yohanes juga dikatakan ada di situ ketika Rasul ini mendengar bisik-bisikan, hai Yesus menentang idemu, ayo olah apa yang bisa diolah. Olah yang bisa diolah mungkin yang positif nggak apa-apa. Ini enggak, Tuhannya sendiri pun dijualnya. Karena apa? Mendengar bisikan-bisikan sumbang dari setan. Jadi Yudas sebenarnya kecewa kepada pengajaran Yesus. Itu aja dikatakan Yesus, aku harus menderita, disalibkan di Yerusalem. Nggak pernah dia mengatakan ideku, Tuhan Yesus, kalau bisa kita besok menjumpai pemerintah Romawi, kita merontak, kita buat gerak-gerakan seperti merdeka. Itu idenya Yudas. Tetapi tidak ada disetujui oleh namanya Yesus Kristus begitu. Dan Yudas ini sering mendengar bisik-bisikan setan. Kalau kamu nggak didengar apanya, kita buat gerakan tersendiri. Akhirnya terjadilah namanya gerakan untuk dia melakukan pengkhianatan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan seperti ini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam Ayub 1 dikatakan juga bahwa setan mengelilingi dunia mencari orang-orang yang dapat ditipu, pria-pria yang diberkati oleh Tuhan. Semakin kita membaca firman Tuhan, tekun berdoa, bisikan-bisikan menjauh. Saya punya saudara, bapak kami bersaudara, satu keluarga ini, bukan saya mempermalukan keluarga saya ini ya, kita mendengar suara-suara yang sumbang, puji dengan Alkitab. Misalkan, itu cantik kali, ya. Jangan mengini istri orang lain, oh Tuhan. Jadi kita melihat cewek, jangan lebih 3 detik, tik, berubah. Kalau bukan pasangan kita, jangan melebihi 3 detik. Ini kata firman Tuhan ya. Bukan kata pendeta, bukan kata firman Tuhan. Kalau melebihi dari 3 detik, itu istri kita lah, itu nggak apa-apa. Kan kelemahan kita pria itu ada di mata, kelemahan wanita ada di mana? Wanita? Ya, di telinga. Oleh karena itu kita sebagai orang yang bijaksana, hati-hati dengan kelemahan kita. Yang terakhir untuk kita tetap setia mengiring Tuhan, kita harus menjauhi sikap iri hati dan dendam. Lukas 6 ayat 16. Lukas 6 ayat 16. Di pengkhianat. 4 Injil ini nama Yudas Iskariot itu dibuat paling belakang. Misalkan kalau kita punya undangan seperti itu, setiap kali undangan di keluarga kita, nama kita paling belakang. Ini secara psikologis ya. Kita dibuat nama di belakang sekali. Padahal kita hula-hula, kalimbu, taruh di bawah sekali. Kami jar tengah, tarik yang mergana. Padahal kita si empu kerja. Secara psikologis, secara kejiwaan, Yudas Iskariot ini namanya dendam. Jadi yang ketiga, jauhilah sikap dendam dan iri hati. Dia iri hati kepada Simon Petrus, sikit-sikit dekat dengan Yesus. Si Yakobus dekat-dekat Yesus, aku nanti jadikan dia pahlawan di surga. Dia benci dengan sikap-sikap angkat-angkat telur Yohanes, angkat-angkat telur si Yakobus. Sikit-sikit dia gunakan bapak mamanya juga. Nanti katakan sama Yesus, habis nanti aku jadi apa yang nanti surga ya, katanya. Sampai mama sendiri pun nanti yang sendiri digunakan untuk bisa menjadikan Yohanes sama Yakobus nanti sebagai sahabat Tuhan di surga. Artinya bahwa di sini kita lihat ada rasa iri hati yang tertanam secara tidak langsung 3,5 tahun dalam diri Yudas Iskariot. Sikit-sikit Petrus, sikit-sikit Yohanes,
kapan aku? Basagu sa negrina, katanya. Bukan seperti Pak Marcos ya. Dia tidak ada namanya apa, tapi selesai semua. Pak Marcos semua orang masuk orang keluar, Matius dan Judas Iskariot dia yang tahu. Tapi kenapa? Namanya paling belakang terus. Ada iri hati dan dendam. Dan ketiga enggak dipulihkan terus menerus, akhirnya dia menjual Yesus 30 keping perak kepada imam-imam di Yerusalem. Dan akhirnya setelah Yesus ditangkap, disiksa dan dibunuh, dalam pemahaman Judas Iskariot paling-paling nanti penjarakan sama seperti Yesus Barabas. Paling-paling bukan dibunuh. Yang penting ada 30 keping perak aku dapat, beli tanah Hakadama. Itu tujuannya bukan membunuh Yesus pertama, motivasinya begitu, menjual omset yang ada. Tetapi Injil menjelaskan bahwa Yesus disiksa dan dibunuh. Dan Pilatus mengatakan, saya tidak tahu. Kalau memang seperti ini, capaslah engkau hambaku yang setia. Ini terjemahan lama. Terjemahan baru itu, baik kali perbuatanku hambaku yang setia. Kau setia kepada perkara-perkara kecil, akan percayakan perkara-perkara besar. Berbagian dengan hambaku dan seterusnya. Oleh karena itu, kesetiaan itu sangat penting. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia dalam pekerjaan kita, setia kepada apa yang sudah kita komitmen di materai kita yang penting. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tetap setia, bukan seperti Judas Iskariot. Pertama, kuncinya jaga motivasi kita ke Tuhan. Yang kedua, menjauhi bisikan-bisikan setan. Yang ketiga, jauhi sikap iri hati dan dendam. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami para kaum pria integritas untuk kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Meskipun hanya ibadah pada Tuhan, namun kami percaya Kau hadir di tempat ini memberkati setiap para kaum pria integritas. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu bagi setiap kami saat ini. Engkau mengajarkan kami lewat firman-Mu untuk kami senantiasa menjaga kesetiaan kami dalam mengiring Yesus Kristus di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Sulaiman. Mari Kau berkati hamba-Mu Pendeta Sulaiman Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani, dan urapan Tuhan senantiasa turun atas dia, dimanapun dia melayani. Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, bahkan setiap kerinduan hamba-Mu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kau terus memberkati bangsa negara kami ini Tuhan. Kami rindu Yesus yang hadir pada saat ini Tuhan. Kau berkati setiap kami Bapa yang baik. Biarlah lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan, kami semakin mengenal satu sama lainnya. Kami semakin dekat, semakin memahami, sehingga kami boleh saling mendoakan satu sama lainnya. Dan kami selalu membantu untuk kami terus maju di dalam Tuhan. Dan kami senantiasa semakin hari semakin dewasa di dalam perjalanan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati Bapak Kesia Tarigan yang menjadi ketua pengurusan dalam pria integritas, untuk berkati dia, berkati pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, anak-anak semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka sekretaris, bendahara, wakil ketua juga Kau berkati setiap perangkau pria integritas yang hadir maupun yang tidak hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Khusus kami berdoa buat Pasar 10 Kecamatan Kutalimbaru ini Tuhan, tempat kami beribadah saat ini. Engkau berkati Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Yesus suka memberkati desa ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh perdukunan, perjudian, narkoba, perselingkuhan, apapun Tuhan bentuknya yang bukan berasal dari Allah, semuanya akan ditolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Tuhan menjamah setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga Tuhan, maka kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan. Kekasih-kekasih Tuhan, kaum pria integritas, pulanglah. Bawalah berkat yang besar, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna, dan pengampunan dosa dalam Yesus Kristus Tuhan kita, bahkan persekutuan yang manis melalui kuasa Roh Kudus selalu menguatkan, menghibur kita saat ini, esok sampai Maranatha dan selama-lamanya. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bersama saya kita katakan Amin. Dan memberkati. Guys, gabung dengan kita ya. Kaum pria integritas begini hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Tiap hari libur maksud saya. Tiap hari besar. Ya, iyalah, kaum pria bisa mandiri, mau urusan sambal semua. Bisa, sanggup. Ada yang makan pisang. Seru lah pokoknya. Ya kan? Susah dapat. Mancing dulu. Coba. Mancing di situ. Coba lagi diapain ini kan? Coba tuh sendiri kan. Makanya gabung ya. Nah, mau lihat guys. Jadi guys, ini caranya. Nanti kami habis masak ini, makan-makan kami. Habis itu mandi-mandi di sana. Itu. Sungai itu. Ya, luar biasa itu kan. Enggak ketinggalan apa kami. Kami enggak usah rebutan karena banyak stok. Dia bilang ada salak, udah habis. Tadi berapa kilo itu? Ya kan? Habis. Semangat. Katanya mesti guys kalau sedap, gabung. Yang sedap-sedap lah pokoknya semua nih. Yang sedap punya. Aduh.